Banyak orang tua zaman dulu percaya bahwa ceker ayam itu makanan murah tapi penuh khasiat. Tapi, apakah benar lansia usia 60 tahun ke atas bisa mendapatkan manfaat dari makan ceker ayam? Atau justru malah berbahaya bagi kesehatan mereka? Yuk kita bahas pelan-pelan, santai, tapi tetap ilmiah dan mudah dipahami. Ceker ayam, walau terlihat sepele, ternyata mengandung berbagai zat gizi yang penting. Salah satu kandungan paling menonjol dalam ceker ayam adalah kolagen. Kolagen ini merupakan protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, khususnya untuk menjaga elastisitas kulit, kekuatan tulang, dan kesehatan sendi. Nah, buat lansia yang usia 60 tahun ke atas, kolagen ini bisa membantu meringankan nyeri sendi, mengurangi kekakuan otot, dan memperbaiki fleksibilitas tubuh. Karena pada usia lanjut, tubuh sudah tidak lagi memproduksi kolagen sebanyak saat muda. Maka dari itu, asupan kolagen dari luar, seperti dari ceker ayam, bisa jadi solusi alami yang cukup menarik. Selain kolagen, ceker ayam juga mengandung kalsium, magnesium, fosfor, dan berbagai zat lain yang turut membantu menjaga kekuatan tulang. Kandungan glukosamin dan kondroitin di dalamnya juga terbukti mampu meredakan gejala osteoartritis ringan. Banyak penelitian menyebut bahwa glukosamin dan kondroitin bisa membantu memperbaiki jaringan kartilago atau tulang rawan yang rusak. Maka tidak heran, ceker ayam sering dipilih sebagai makanan tambahan untuk mereka yang sering mengeluhkan nyeri lutut pinggul atau sendi lainnya. Tapi, seperti halnya makanan lain, ceker ayam juga bisa membawa risiko jika dikonsumsi sembarangan, apalagi oleh lansia. Salah satu risiko utama adalah kadar kolesterol dan lemak jenuh yang bisa meningkat jika ceker ayam digoreng, apalagi dengan minyak jelantah atau berulang kali dipakai. Lemak jenuh berlebihan bisa memicu penyumbatan pembuluh darah, meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, bahkan serangan jantung. Belum lagi kalau ceker ayam dimasak dengan bumbu yang terlalu asin atau terlalu pedas, ini bisa memicu gangguan lambung atau ginjal pada lansia. Selain itu, proses pengolahan ceker ayam juga sangat menentukan apakah makanan ini bermanfaat atau malah berbahaya. Kalau ceker ayam tidak dicuci bersih, terutama bagian kukunya, bisa mengandung bakteri atau kuman dari tanah dan kotoran. Apalagi kalau ayam yang digunakan berasal dari peternakan yang menggunakan antibiotik atau hormon pertumbuhan. Maka, penting sekali untuk memperhatikan kualitas bahan dan cara pengolahannya. Buat para lansia yang tetap ingin menikmati manfaat dari ceker ayam, berikut beberapa tips aman dalam mengkonsumsinya. Pertama, pastikan ceker ayam dicuci bersih. Rendam dengan air hangat yang dicampur sedikit perasan jeruk nipis atau cuka selama 15-20 menit. Lalu sikat bagian kuku dan sela-sela jari ceker sampai bersih. Setelah itu, rebus dulu ceker ayam dalam air mendidih selama beberapa menit untuk membunuh kuman yang mungkin masih menempel. Buang air rebusan pertama, lalu cuci kembali sebelum dimasak dengan bumbu atau direbus menjadi sup. Yang kedua, pilih cara memasak yang sehat. Hindari menggoreng atau menumis dengan banyak minyak. Lebih baik ceker ayam dimasak dengan cara direbus atau dikukus. Sup ceker ayam dengan sayuran seperti wortel, brokoli, dan daun bawang bisa menjadi pilihan yang sehat. Tambahkan sedikit jahe untuk menambah rasa hangat di tubuh dan membantu pencernaan. Hindari penggunaan garam berlebihan. Sebagai gantinya, bisa menggunakan rempah alami seperti kunyit, bawang putih, dan daun salam untuk menambah cita rasa. Ketiga, perhatikan porsinya. Meskipun bermanfaat, ceker ayam tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Cukup 1 atau 2 pasang ceker dalam 1 kali makan, tidak setiap hari. Cukup 2-3 kali seminggu. Sudah cukup untuk mendapatkan manfaat kolagen dan zat-zat gizi lainnya tanpa membebani tubuh. Jangan sampai karena merasa enak dan berkhasiat,
justru jadi konsumsi berlebihan yang akhirnya membahayakan kesehatan. Keempat, perhatikan kondisi kesehatan masing-masing lansia. Kalau ada riwayat kolesterol tinggi, hipertensi, atau masalah ginjal, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter atau ahli gizi sebelum rutin mengkonsumsi ceker ayam. Setiap tubuh punya kebutuhan dan batasan yang berbeda. Maka bijaklah dalam mengkonsumsi makanan, termasuk ceker ayam ini. Nah, selain sebagai makanan, ceker ayam juga bisa diolah menjadi kaldu. Kaldu dari ceker ayam sangat kaya akan gelatin, yang bisa membantu memperbaiki saluran pencernaan. Lansia yang mengalami gangguan pencernaan seperti maag ringan atau kesulitan BAB bisa merasakan manfaat dari konsumsi kaldu ini. Cukup rebus ceker ayam dengan air dan sedikit rempah selama 2-3 jam sampai keluar sari-sarinya. Kaldu ini bisa diminum langsung atau dicampur ke dalam sup dan bubur. Namun, sekali lagi, kuncinya tetap pada cara pengolahan yang higienis dan tidak berlebihan dalam konsumsi. Jangan hanya tergoda oleh rasa enaknya saja. Pikirkan juga efek jangka panjang untuk tubuh. Makanan yang bermanfaat tetap bisa menjadi racun kalau dikonsumsi dengan cara yang salah atau terlalu sering. Jadi, buat para lansia yang masih suka makan ceker ayam, kabar baiknya, iya, ceker ayam bisa bermanfaat untuk kesehatan, terutama untuk tulang, sendi, dan kulit. Tapi kabar lainnya adalah, tetap harus hati-hati. Jangan sampai asal makan tanpa memperhatikan kondisi tubuh. Cara memasak dan porsi makan. Ingat, usia 60 tahun ke atas adalah masa di mana tubuh mulai menurun dari segi metabolisme dan kemampuan regenerasi. Maka setiap makanan yang masuk harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai karena ingin sehat malah jadi sebaliknya. Manfaatkan ceker ayam dengan bijak. Jadikan ia sebagai makanan pelengkap, bukan makanan utama. Semoga informasi ini bisa membantu para lansia dan keluarga dalam memahami apakah ceker ayam itu layak untuk dikonsumsi atau tidak. Tetap jaga pola makan, imbangi dengan aktivitas fisik ringan, dan jangan lupa tetap bahagia. Karena kesehatan bukan hanya soal apa yang dimakan, tapi juga bagaimana cara kita menikmati hidup dengan bijak dan penuh kesadaran.